Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat Black Forest mini. Ini hasilnya cantik banget dan sangat banyak. Aku hanya menggunakan 2 butir telur aja. Cocok banget nih kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Penasaran? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wadah, lalu pecahkan 2 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 210 gram atau setara 14 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Kemudian emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh, perasa vanila 1/4 sendok teh, dan baking powder sebanyak 1/2 sendok teh. Aku pakai yang double acting ya. Lanjut, ini kita mixer menggunakan kecepatan sedang selama kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit di mixer, lanjut kita tuang susu UHT full cream sebanyak 250 ml. Nah, kita tuang sedikit demi sedikit seperti ini ya teman-teman. Kalau udah, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus di mixer hingga adonan mengembang putih dan kental selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang putih dan kental. Lanjut, kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 230 gram atau setara 23 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Lalu bubuk Black Forest atau coklat bubuk hitam sebanyak 15 gram atau setara 2 sendok makan seperti ini. Untuk 1 sendok makannya ini setara 8 gram ya teman-teman. Dan lanjut, ini kita ayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, ini untuk tepungnya setengah bagian dulu ya teman-teman. Kita aduk-aduk agar tepungnya nggak bertebaran. Dan kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah. Dan sebentar aja ya. Untuk mencampurkan bahan kering seperti ini jangan terlalu lama ya teman-teman, dan gunakan kecepatannya itu yang paling rendah aja. Tujuannya agar adonannya tuh nggak turun. Nah, ini untuk tepungnya udah selesai ditambahkan semua, sekalian sama coklat bubuk hitamnya ya. Agar rasanya lebih enak, tambahkan sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh. Dan lanjut di mixer hingga tercampur rata. Nah, ini aku rasa udah cukup. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadahnya ya. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar nanti hasilnya bagus dan gak bantet. Jadi untuk konsistensi adonannya ini masih kental ya teman-teman. Kalau misal nanti teman-teman cobain ternyata cair, itu berarti ada bahan yang udah nggak bagus ya. Terutama perhatikan di telurnya teman-teman. Dan lanjut kita tuang sedikit pasta coklat Black Forest. Ini agar rasanya itu lebih enak aja dan lebih ada rasa coklatnya. Secukupnya aja, kira-kira setengah sendok teh. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata, nah ini udah selesai. Lanjut kita tuang ke dalam cetakan. Sebelumnya udah aku siapin cetakan putu ayu seperti ini, diameternya 6,5 cm, yang sudah aku oles dengan minyak goreng hingga ke seluruh permukaan cetakannya. Dipastikan ini kita mengolesnya harus rata ya teman-teman, agar nanti hasilnya nggak lengket. Dan langsung aja kita tuang adonannya. Untuk mempermudah, teman-teman boleh pindah ke dalam plastik segitiga seperti ini.
dan kita tuang 3/4 cetakan atau hingga penuh juga boleh, disesuaikan dengan selera. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini untuk adonannya udah selesai dituang untuk tahap yang pertama. Lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan cetakan yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk. Kalau kering dan tidak ada adonan menempel, tandanya udah matang ya. Dan langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Setelah mulai hangat, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Untuk caranya mudah banget, bantu tekan di pinggirannya seperti ini, lalu dibalik dan ditekan sedikit. Tuh, insya Allah nggak lengket ya teman-teman, yang penting mengolesnya itu harus rata. Nah, ini untuk tahap yang pertama udah selesai. Nah, jadi aku kasih sedikit tips ya teman-teman. Jadi kalau setelah kita kukus, ini cetakannya nggak perlu dicuci lagi ya. Kita bersihkan aja menggunakan tisu seperti ini. Nah, kalau udah bersih, lanjut kita oles dengan minyak goreng. Dan lanjut kita tuang adonannya. Begitu seterusnya, lakukan hingga adonan habis. Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai dikukus. Untuk hasilnya aku dapat sekitar 32. Lumayan banyak ya teman-teman. Cocok banget nih kalau mau dijadikan untuk ide jualan. Dan agar lebih cantik dan menarik, kita beri hiasan buttercream di tengahnya seperti ini. Kita semprotkan secukupnya aja. Nah, kayak gini kira-kira teman-teman. Jadi makin cantik ya. Dan kita lakukan hingga selesai. Nah, ini udah selesai diberi buttercream. Lanjut kita beri lagi dengan hiasan slice strawberry ya teman-teman. Di titik tengahnya seperti ini agar lebih cantik lagi. Tuh, bagus banget ya. Lakukan hingga selesai. Nah, ini dia Black Forest cake-nya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Tuh, makin manis ditambah dengan selai strawberry dan buttercream ya teman-teman. Untuk teksturnya super lembut. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk rasanya gimana? Nah, ini aku cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Menurut aku manisnya udah pas, teksturnya lembut, gak seret di tenggorokan. Dan ini gak pahit sama sekali ya teman-teman, walau menggunakan coklat bubuk hitam. Kalau misal untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika seperti ini. Kalau mau dijual satuan, itu pakai mika yang persegi, itu juga gak apa-apa ya teman-teman. Disesuaikan aja untuk pengemasannya. Tuh, cantik banget. Teman-teman jangan lupa cobain ya. Pertama, di sini aku udah siapin keju oles sebanyak 120 gram. Boleh pakai merek apa aja, disesuaikan dengan selera ya. Lanjut, kita tambahkan gula halus sebanyak 3 sendok makan. Ini aku pakai gula yang di blender ya teman-teman. Nah, ini boleh kita mixer dulu sebentar hingga mengembang selama kurang lebih 3 menit. Dan ketika di mixer ini gunakan kecepatan rendah aja ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Kalau udah, boleh kita matikan mixernya dan kita pecahkan 1 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman.
Lanjut, tambahkan perasan jeruk lemon 1 sendok makan, air biasa 1 sendok makan, dan ini kita mixer kembali selama kurang lebih 1 menit hingga tercampur rata. Tujuan aku menambahkan perasan jeruk lemon di sini agar rasa kejunya itu nggak terlalu enek ya teman-teman. Jadi ada rasa segar dari asemnya itu. Nah, ini udah selesai, untuk mixernya boleh disisihkan aja. Dan akan aku lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan bahwa semua bahan udah tercampur rata. Nah, seperti ini udah selesai, udah tercampur rata ya teman-teman. Lanjut kita tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Ini atau setara kurang lebih 10 gram. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Dan ini lanjut diaduk rata ya. Setelah tercampur rata untuk adonannya seperti ini. Nah, ini udah selesai, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah dan saringan. Kemudian ini udah aku siapin tepung terigu protein sedang sebanyak 100 gram atau setara kurang lebih 10 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Lalu soda kue sebanyak 1 sendok teh. Kemudian susu bubuk sebanyak 2 sendok makan. Dan setengah sendok teh garam. Nah, ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil ya. Kalau udah selesai, lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, untuk bahan keringnya kita sisihkan dulu. Lanjut, di sini udah aku siapin 3 buah pisang, boleh pakai jenis apa aja, yang penting pisang mateng dan bisa dibuat untuk kue atau bolu. Dan ini untuk beratnya setelah dikupas sekitar 150 gram dan akan aku haluskan. Nah, seperti ini hasilnya, boleh pakai cara apa aja ya teman-teman. Nah, ini kita sisihkan dulu dan siapkan wadah, lalu pecahkan 2 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Dan kita tambahkan gula pasir sebanyak 110 gram atau setara kurang lebih 7 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Lalu tambahkan sedikit vanilla essence. Ini agar nanti kuenya itu nggak terlalu amis ya. Lanjut kita aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, lanjut kita tambahkan bahan kering yang udah kita siapkan tadi. Nah, ini kita masukkan bertahap sambil diaduk ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini untuk bahan keringnya udah selesai. Lanjut kita tuang pisang yang udah di blender tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan ini lanjut kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Selanjutnya yang terakhir kita tambahkan minyak goreng sebanyak 55 gram atau setara 7 sendok makan. Dan ini terus kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dipastikan tidak ada bahan yang mengendap agar nanti hasil kuenya itu bagus ya teman-teman. Nah, ini untuk adonannya udah selesai. Boleh lanjut, untuk balon whisknya kita sisihkan aja. Untuk memastikan boleh diaduk menggunakan spatula. Setelah tercampur rata, untuk adonan pisangnya kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan cetakan. Di sini aku pakai yang diameter 6 cm. Teman-teman boleh pakai jenis cetakan apa aja, disesuaikan dengan yang ada di rumah. Dan lanjut kita oles dengan minyak goreng hingga ke seluruh permukaan cetakannya ya, agar nanti ketika udah mateng kuenya itu nggak lengket. Lakukan hal yang sama hingga ke semua cetakan.
Nah, ini udah selesai untuk tahap pertama, 12 buah cetakan dulu ya teman-teman. Lanjut kita tuang adonan kejunya. Nah, ini udah aku pindah ke dalam plastik segitiga untuk mempermudah. Nah, ini kita tuang sedikit aja ya teman-teman. Nah, seperti ini, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Lanjut kita masukkan cetakan yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Dan jangan lupa, jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes. Tetapi karena aku menggunakan kelakat persegi seperti ini, jadi nggak perlu dilapisi ya teman-teman. Kita kukus menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 10 menit dikukus, buka penutup kelakat dan lanjut kita tuang adonan pisang ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk api kompornya boleh dikecilkan aja agar uap panas itu nggak terkena tangan. Nah, seperti ini, lakukan hingga selesai. Setelah selesai dituang, lanjut kita kukus kembali selama kurang lebih 20 menit hingga matang ya. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, buka penutup kelakat. Dan ini dia hasilnya. Alhamdulillah sudah matang ya, cantik banget. Lanjut kita tes tusuk untuk memastikan kalau kering tandanya udah matang. Nah, ini kita keluarkan dari kelakat dan langsung kita keluarkan dari cetakan. Cukup ditekan-tekan aja seperti ini, insya Allah nggak bakal lengket ya teman-teman. Tuh, hasilnya cantik banget. Dan kita lanjut kukus untuk adonan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai ya. Nah, ini untuk hasil tahap keduanya udah selesai dikukus. Jadi keseluruhan aku dapatnya sekitar 24 buah. Lumayan banyak ya teman-teman, cocok banget kalau mau dijual. Dan saatnya aku mau cobain. Nah, ini aku coba ambil satu, hasilnya cantik banget ya teman-teman, mengembang bagus. Dan ketika dibelah ini teksturnya lembut banget, serat-seratnya halus. Tuh, cantik banget ya. Dan ketika ditekan itu empuk banget hasilnya teman-teman. Nah, ini aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran teman-teman, ini rasanya enak banget. Pisangnya berasa, ditambah dengan rasa kejunya enak banget. Teksturnya juga lembut banget, halus, nggak seret di tenggorokan. Mantep banget kalau mau dijual, ini cocok banget teman-teman. Dan hasilnya juga lumayan banyak ya. Dan ini wajib banget dicobain bagi penggemar pisang maupun penggemar keju seperti aku. Ini enak banget, jangan lupa cobain ya. Pertama, siapkan wadah dan pecahkan 3 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Lanjut, tambahkan gula pasir sebanyak 200 gram atau setara kurang lebih 14 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram atau boleh disesuaikan dengan selera ya. Kemudian tambahkan sedikit vanilla essence. Ini tujuannya agar nanti adonannya itu nggak terlalu amis ya teman-teman. Kalau nggak ada boleh pakai vanili bubuk. Dan ini lanjut diaduk rata hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, ini aku kocok sekitar 3 menit ya teman-teman. Lanjut kita tuang minyak goreng sebanyak 250 ml. Dan ini sembari diaduk ya. Setelah tercampur rata, untuk balon whisknya boleh disisihkan aja ya. Kemudian kita siapkan saringan dan kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 230 gram atau setara 23 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram ya teman-teman.
Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 30 gram atau setara kurang lebih 4 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 8 gram ya teman-teman. Kalau misal teman-teman menggunakan coklat bubuknya ini yang kualitas bagus, biasanya itu lebih pekat rasanya, itu boleh menggunakan sekitar 2 atau 3 sendok makan aja ya. Karena kalau terlalu banyak nanti takutnya pahit. Dan ini juga diayak ya teman-teman. Setelah selesai, lanjut diaduk hingga semua bahan tercampur rata ya. Kalau udah tercampur rata, kemudian kita tambahkan soda kue sebanyak setengah sendok teh dan baking powder double acting sebanyak 1/4 sendok teh. Kalau misal menggunakan baking powder biasa, gunakan setengah sendok teh ya. Dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuang air panas sebanyak 45 ml. Ini aku coba tuang menggunakan sendok sekitar 6 sendok makan ya teman-teman. Atau boleh disesuaikan aja. Intinya ukurannya sekitar 45 ml ya. Nah, seperti ini. Setelah selesai, lanjut diaduk rata. Nah, aku rasa ini adonannya sudah tercampur rata untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah, ini siap untuk kita tuang ke dalam cetakan. Selanjutnya, siapkan cetakan putu ayu. Di sini aku pakai yang diameter 6 cm ya teman-teman. Dan diusahakan menggunakan cetakan yang ada lubang tengahnya. Jadi nanti untuk kita tuang saus planya ya. Dan untuk ukuran teman-teman boleh disesuaikan aja dengan kebutuhan, nggak harus sama seperti ini ya. Mau lebih kecil boleh, mau lebih besar juga boleh. Dan ini lanjut kita oles menggunakan minyak goreng. Diusahakan ini mengolesnya rata ya teman-teman, agar nanti ketika kuenya udah matang itu nggak lengket. Lakukan hingga selesai. Nah, ini untuk cetakannya udah selesai dioles. Untuk tahap pertama 12 buah dulu ya teman-teman. Dan lanjut kita tuang adonannya. Di sini aku udah pindahkan ke dalam plastik segitiga untuk mempermudah ya. Teman-teman boleh pakai cara apa aja. Dan ini untuk ujungnya aku gunting dulu ya teman-teman. Nah, kalau udah lanjut kita tuang adonannya. Boleh disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau misal untuk ide jualan itu boleh dituang kira-kira 3/4 cetakan aja, karena nanti ini adonannya akan mengembang. Tapi karena aku buat makan sendiri, ini aku isi hingga penuh ya teman-teman. Jadi boleh disesuaikan aja. Yang penting titik tengah cetakannya itu tertutupi dengan adonannya ya. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semua selesai. Nah, ini untuk setengah adonannya sudah selesai dituang. Jadi untuk sisanya nanti dilanjut aja ya teman-teman. Dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Lanjut kita masukkan cetakan yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air nggak menetes. Tetapi karena aku menggunakan kelakat seperti ini, jadi nggak perlu dilapisi lagi ya teman-teman. Setelah kurang lebih 20 menit dikukus, buka penutup kelakat. Masya Allah, hasilnya cantik banget. Ini mengembang bagus ya teman-teman. Lanjut kita tes tusuk untuk memastikan kalau misal ini kering, tandanya udah mateng ya. Nah, seperti ini udah selesai.
Dan untuk hasilnya langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Ini masih panas banget, jadi mohon hati-hati ya teman-teman. Nah ini untuk hasilnya, insya Allah nggak bakal lengket ya teman-teman jika kita mengoles cetakannya itu rata. Tuh bisa dilihat hasilnya bagus banget dan nggak lengket. Dan ini lanjut kita kukus untuk adonan yang lain ya teman-teman, lakukan hingga selesai. Sembari menunggu adonan yang lain dikukus, lanjut kita siapin untuk flan kejunya. Siapin wadah dan kita masukkan keju oles. Di sini aku pakai sekitar 100 gram ya teman-teman. Boleh pakai merek apa aja, disesuaikan dengan budget dan juga selera. Nah seperti ini. Lanjut, kalau udah kita tambahkan susu kental manis sebanyak 1 bungkus. Karena ini keju olesnya udah lumayan manis, jadi kita tambahkan susu kental manisnya sedikit aja ya, atau boleh disesuaikan dengan selera. Nah ini kita lanjut aduk dulu ya teman-teman hingga keju oles dan susu kental manisnya ini tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tuang susu AT full cream sebanyak 80 ml dan ini lanjut kita aduk rata ya teman-teman. Setelah tercampur rata, untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini udah selesai, boleh kita sisihkan dulu ya. Nah ini untuk hasil tahap yang kedua udah selesai dikukus ya. Insya Allah nggak bakal lengket. Jadi tadi setelah selesai tahap yang pertama, itu untuk cetakannya kita bersihkan dulu menggunakan tisu. Kalau udah lanjut kita oles lagi dengan minyak goreng ya. Jadi insya Allah nggak bakal lengket. Dan itu nggak perlu dicuci ya teman-teman untuk cetakannya, jadi dilap aja. Dan untuk ukurannya seperti ini, teman-teman boleh pilih mau yang besar atau yang kecil. Tetapi kalau untuk jualan agar hasilnya itu lebih banyak, sebaiknya dituang 3/4 cetakan aja ya. Setelah kuenya dingin, lanjut kita tuang isiannya atau flan kejunya. Tuang secukupnya aja, disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Nah ini aku tuang sebagian dulu ya teman-teman. Lanjut kita tambahkan toppingnya. Di sini sudah ada keju parut. Boleh kita kasih secukupnya aja ya, agar tampilannya lebih cantik dan menarik seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semua kue selesai diberi flan dan juga toppingnya ya. Nah ini dia kue putri hipsternya udah selesai, bentuknya cantik banget ya. Untuk hasilnya di sini aku dapat sekitar 21 buah. Jika mau hasil yang lebih banyak, teman-teman boleh gunakan cetakan yang lebih kecil, atau ketika menuang adonannya itu 3/4 cetakan aja. Kalau kecil ya bisa dapat sekitar 27 sampai 30 buah kue ya. Hasilnya lumayan banyak. Saatnya aku mau cobain. Nah ini aku ambil satu dan aku coba belah ya. Tuh teksturnya lembut banget, lumer, flan kejunya itu cantik banget ya. Tuh bisa dilihat, serat-seratnya juga sangat halus, empuk, mantep banget. Saatnya aku mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran teman-teman, ini rasanya enak banget, coklatnya berasa, pokoknya mantep. Ditambah lagi dengan rasa manis, creamy, gurih dari flan kejunya enak banget. Bagi pecinta keju wajib banget cobain kue yang satu ini. Kalau mau dijual juga boleh banget. Mantep ya, jangan lupa cobain. Pertama, di sini udah aku siapin kelapa parut setengah tua sebanyak setengah buah. Ini yang kita ambil bagian putihnya aja ya teman-teman. Lalu tambahkan garam setengah sendok teh atau boleh sesuai selera. Dan lanjut diaduk rata. Kalau udah, nah karena kebetulan aku di rumah lagi nggak ada daun pandan, jadi aku nggak pakai. Kalau teman-teman mau pakai boleh ya, 1 atau 2 lembar. Dan lanjut kita kukus. Ini panci pengukusnya udah panas. Dan langsung aja ini kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang.
Dan penutupnya jangan lupa dilapis ya kalau menggunakan panci biasa. Setelah 15 menit dikukus, ini hasilnya. Boleh kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita rebus santan. Ini aku pakai sebanyak 300 ml atau setara 1,5 gelas belimbing. Ini kita rebus agar nanti putu ayunya nggak mudah basi. Boleh kita aduk-aduk. Kemudian kita tambahkan sedikit garam, kira-kira setengah sendok teh, dan lanjut diaduk rata. Nah, ini kita masak hingga mendidih ya. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita matikan api kompornya dan kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini untuk santannya kita biarkan dulu hingga hangat. Lanjut kita masukkan jagung yang udah dipipil. Ini sebanyak 3 buah ukuran sedang atau setara 350 gram. Ini udah aku cuci bersih ya. Kemudian kita tuang santan yang udah direbus. Nah, tujuan direbus di sini agar nanti putu ayunya tidak cepat basi. Dan ini udah hangat ya, jangan saat masih panas. Kalau udah, lanjut kita haluskan. Nah, ini aku pasang penutupnya. Dan langsung aja kita nyalakan choppernya hingga jagung manisnya halus. Nah, hasilnya seperti ini ya, halus banget. Dan langsung aja kita tuang ke dalam wadah. Oh iya, sebelum dituang jangan lupa disaring dulu ya, karena pasti ada sisa-sisa dari serpihan jagungnya. Nah, seperti ini. Dan bantu ditekan menggunakan spatula. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini hasilnya teman-teman udah selesai disaring. Dan ini boleh kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita siapin cetakannya. Di sini aku menggunakan cetakan putu ayu berdiameter 6,5 cm yang sudah aku oles dengan minyak goreng hingga ke seluruh permukaan cetakannya ya. Dipastikan ini mengolesnya harus rata agar nanti putu ayunya nggak lengket. Dan langsung aja kita isi dengan kelapa parut yang udah kita kukus tadi. Dan diusahakan tangannya dilapisi dengan plastik agar tidak cepat basi ya teman-teman. Kita isi secukupnya aja, boleh disesuaikan dengan selera. Dan ditekan-tekan agar lebih padat, sehingga nanti ketika dikeluarkan dari cetakan itu nggak lepas-lepas dan bentuknya juga rapi ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk tahap yang pertama ini udah selesai ya teman-teman, boleh kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat adonannya. Siapkan wadah, pecahkan 3 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 300 gram atau setara 20 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Perasa vanila setengah sendok teh. Dan lanjut ini kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu ya, hingga tercampur rata. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi. Dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 7 menit di mixer, nah ini untuk mixernya boleh kita sisihkan sebentar. Dan lanjut kita siapkan larutan santan jagung manisnya. Nah ini kita tuang di awal ya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu seperti ini, karena pasti ada bahan yang mengendap. Kalau udah, langsung aja kita nyalakan kembali mixernya, kecepatan paling rendah aja. Dan sambil dituang larutan santan jagung manisnya. Seperti ini teman-teman. Kita tuangnya sedikit demi sedikit dulu hingga habis. Setelah selesai dituang, langsung aja ini kita mixer kembali selama kurang lebih 3 menit ya teman-teman, menggunakan kecepatan paling tinggi.
Setelah kurang lebih 3 menit, nah ini udah selesai. Jadi kalau untuk adonannya emang cair ya teman-teman. Dan langsung aja kita tambahkan bahan keringnya. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang sebanyak 300 gram atau setara 30 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Sebelum ditambahkan seperti biasa jangan lupa diayak dulu ya. Lanjut, ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja. Seperti ini. Kalau udah tercampur rata, lanjut kita tambahkan sisa tepung terigunya. Dan kembali di mixer ya teman-teman, menggunakan kecepatan paling rendah. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Seperti biasa kita rapikan pinggiran wadahnya ya teman-teman. Aduk hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah, seperti ini. Lanjut kita tambahkan sedikit pewarna kuning tua. Ini tujuannya agar warnanya lebih cerah ya. Kalau misal teman-teman gak mau pakai pewarna makanan, boleh di skip. Nah, ini udah selesai, siap dituang ke dalam cetakan. Untuk mempermudah, ini udah aku pindah adonannya ke dalam gelas ukur seperti ini. Boleh kita isi 3/4 cetakan atau hingga penuh. Kalau mau hasilnya lebih banyak, 3/4 cetakan aja ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Kalau udah selesai, boleh kita hentakkan agar gelembung udara yang terperangkap bisa keluar. Dan ini lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan cetakan yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 15 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah putu ayunya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Setelah hangat, langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Bantu tekan pinggirannya seperti ini. Dan kita balik, boleh sedikit ditekan agar mudah keluar. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya. Warna kuningnya juga bagus. Lanjut kukus untuk adonan yang lain, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini dia kue putu ayu jagung manisnya sudah jadi. Hasilnya banyak banget. Aku dapat sekitar 52 kue. Yang aku lihatkan hanya 45 ya, karena raknya nggak cukup teman-teman. Dan langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget. Jagungnya berasa, manisnya pas, teksturnya super lembut, dan ini nggak seret di tenggorokan. Mantep banget, cocok banget nih kalau mau dijual. Untuk harga jualnya teman-teman bisa sesuaikan aja ya sama bahan yang digunakan. Dan teman-teman jangan lupa cobain, ini enak banget. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa follow akun aku yang lain ya. Terima kasih. Next insya Allah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.